Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu guru di sekolah yang saya hormati, anak-anakku sekalian yang Ibu banggakan, pada hari ini bersama saya Asmawati Ilyas, kita berjumpa lagi di kelas kimia. Baik, kita bisa lihat dengan latihan soal dulu ya. Nah, ini ada gambaran. Ada dua wadah, kemudian ada dua plat kemudian dihubungkan dengan jembatan garam. Nah, di sini permintaannya dari soal, gambar sel galvani berikut mempunyai elektroda timbal Pb dan seng. Ya, seng. Gambarkan diagram sel volta dan berilah keterangan anoda, katoda, dan aliran elektronnya. Nah, baik. Di sini kita bandingkan antara timbal Pb dan seng. Nanti pada pembahasan selanjutnya anak-anakku akan diperkenalkan istilah deret volta. Ya, di deret volta itu kita bisa melihat mana unsur-unsur yang lebih kuat mengalami reduksi atau cenderung mengalami reduksi dan yang mana yang mengalami oksidasi. Nah, antara timbal dan seng perlu anak-anakku ketahui bahwa timbal itu lebih mudah mengalami reduksi. Berarti kalau pada gambar disajikan berikut ini, nah kira-kira di mana letaknya kalau mengalami reduksi? Nah, betul sekali dia akan mengalami reduksi, berarti dia berada di sebelah kanan, berada di plat katoda. Maka ini adalah Pb atau timbal. Ya, jadi ini adalah katoda. Nah, berarti yang di sebelah kiri ini adalah Zn. Dia adalah di anoda. Ya, di anoda berarti bermuatan negatif. Nah, selanjutnya diminta lagi kira-kira tadi sudah kita tuliskan ya, anodanya di mana, katodanya di mana. Ingat. Kemudian aliran elektronnya. Nah, aliran elektronnya tadi yang mengalami oksidasi adalah di anoda. Mengalami oksidasi berarti melepaskan elektronnya bermuatan negatif, maka aliran elektronnya tentu dari anoda menuju ke katoda. Ya. Oke, jadi seperti itu ya anak-anakku sekalian. Ketika melihat susunan sel volta, maka anak-anakku sekalian sudah langsung bisa memahami. Oh, kita bisa melihat dari dua logam yang dibandingkan, kira-kira yang mana yang lebih mudah mengalami reduksi, maka logam itulah yang kita tempatkan pada katoda. Dan yang lebih mudah mengalami oksidasi kita tempatkan pada anoda. Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Nah, sudah jelas tadi pertanyaannya, berilah keterangan anoda, katoda, dan aliran elektronnya. Nah, kita lihat pertanyaan selanjutnya. Kita lihat dulu pertanyaan selanjutnya. Berilah label pada elektroda dan identifikasi ion-ion yang ada dalam larutan. Ya, kita bisa lihat. Tadi diminta pada elektroda sudah ya. Sudah kita berikan label pada elektroda. Identifikasi ion-ion yang ada dalam larutan. Berilah label pada anoda dan katoda sudah tadi kita berikan. Tunjukkan arah aliran elektron sudah. Arah ion dalam larutan, kemudian tuliskan notasi sel. Baik, kita kembali pada gambar tadi ya. Nah, ketika anak-anakku dihadapkan pada gambar yang seperti ini, ya, berarti kita sudah bisa menentukan logam mana yang ditempatkan pada katoda. Nah, tadi Pb kita tempatkan pada katoda, kemudian Zn kita tempatkan pada anoda. Zn karena berada pada anoda, ingat di anoda mengalami oksidasi. Berarti Zn akan menghasilkan Zn2+ dengan melepaskan 2 elektron. Ya, seperti itu ya anak-anakku sekalian. Sedangkan di katoda, apa yang terjadi di katoda? Tadi berarti ion Pb
ion Pb2+ yang terdapat dalam larutan itu akan menangkap elektron tadi yang dilepaskan oleh Zn sehingga membentuk logam Pb. Maka nantinya anak-anakku sekalian bisa melihat bahwa pada elektroda di katoda ini akan semakin menebal. Apa yang membuatnya menebal? Karena ion Pb2+ tadi itu akan menangkap elektron dan membentuk logam Pb. Seperti itu ya. Sebaliknya di anoda, plat atau logam Zn-nya akan semakin menipis karena melepaskan elektron dan larut ke dalam, kita bisa lihat pada larutannya membentuk ion Zn2+. Nah, kelebihan ion Zn2+ dan kelebihan anion yang terdapat pada katoda itu akan dinetralkan oleh jembatan garam. Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Berarti kalau seperti itu, di sini terdapat ion. Misalnya kita menggunakan jembatan garam Na+ tambah Cl- misalnya. Maka ion Cl- akan turun di sini dan ion Na+ akan turun di katoda. Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Semoga bisa dipahami. Jadi ketika anak-anakku sekalian dihadapkan pada soal dengan ditampilkannya dari rangkaian sel volta, anak-anakku sekalian bisa langsung mengetahui bahwa aliran elektronnya tentu dari anoda menuju ke katoda. Kenapa? Karena anoda bermuatan negatif, katoda bermuatan positif. Ingat ya, seperti itu. Baik, sekian pembahasan dari Ibu, semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Smart School, generasi smart berkarakter cerdas Ki.